Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan lele sehingga mempengaruhi cepat lambat kita dalam memanen lele Budik Damber. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video kami seputar urban farming. Panen merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua pembudidaya, tetapi ada juga pembudidaya yang mengalami kesulitan, yakni waktu panen yang sangat lama. Ini tidak hanya terjadi pada pembudidaya skala besar, tetapi bisa juga terjadi pada pembudidaya yang skala kecil seperti Budik Damber yang kita lakukan ini. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan, dan ini juga bisa mempengaruhi cepat lambat waktu kita bisa melakukan panen. Nah, beberapa teman para budik damberis mengatakan kalau mereka dalam waktu 3 bulan itu belum tentu bisa melakukan panen karena memang lele yang mereka pelihara itu belum memasuki syarat untuk dilakukan panen. Untuk lele yang dipanen ini biasanya berbobot 100 gram. Jadi kalau 1 kilo itu pasti sudah ada 10 ekor lele. Nah, ada juga yang menyediakan lele 1 kilo itu berisi 9 ekor, 8 bahkan 7 ekor. Kalau untuk konsumsi pribadi, saya kembalikan lagi kepada kalian berapa bobot yang kalian ingin nikmati nanti di rumah. Nah, untuk keterlambatan waktu panen ini banyak yang mengatakan dipengaruhi oleh makanan yang kurang, terus juga sinar matahari yang kurang, dan juga ada faktor genetika. Ini merupakan hal yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Jadi hari ini kami akan membahas dan juga sharing tentang bagaimana merawat lele sehingga mempengaruhi waktu untuk melakukan panen. Yang pertama adalah ukuran bibit. Pernah ada yang memposting di grup bahwa mereka dapat melakukan panen dalam jangka waktu 1 bulan dengan ukuran ikan yang didapatkan itu 100 gram bahkan lebih. Tentu ketika kita membaca hal tersebut pasti kan kita terkaget-kaget dan heran. Kok bisa sih dalam 1 bulan ikannya sudah mencapai bobot 100 gram? Setelah ditelisik ternyata orang tersebut menggunakan bibit lele yang berukuran 10 cm ke atas. Ukuran bibit juga menentukan kecepatan waktu panen kita. Kenapa? Ya, semakin besar bibit yang kita pelihara di awal, semakin cepat tumbuhnya, dan semakin cepat juga panen yang kita inginkan. Tapi, memelihara bibit dengan ukuran yang lebih besar juga tidak bisa menjamin waktu panen yang kalian inginkan ini lebih cepat kalau kalian tidak memiliki keterampilan dalam mengurusnya. Karena jika dilihat kembali kan kita hanya memelihara ikan di dalam ember tanpa sirkulasi dan juga filter. Jadi ada hal-hal lain yang harus dipelajari ketika lele sudah semakin besar agar pertumbuhannya lebih optimal dan waktu panen yang kalian inginkan ini bisa menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah jenis pakan. Pada umumnya lele ini diberikan pakan berupa pelet. Pelet ini tentu sudah diracik dengan baik dan sudah memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga mampu mencukupi kebutuhan protein si lele tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan lele juga bisa diberikan pakan alternatif sebagai pendamping pakan. Saya katakan pendamping karena pakan alternatif ini belum bisa menggantikan posisi pelet. Apalagi kita kan hanya memelihara ikan di dalam suatu ember yang ruangnya terbatas dan juga tanpa filter dan sirkulasi. Jadi kita harus benar-benar memikirkan pakan apa yang memang cocok untuk diberikan kepada lele. Kalau kami sendiri, kami memang selalu memberikan makan berupa full pellet, disesuaikan dengan ukuran dan juga kantong kami. Kenapa? Karena kan kami hanya berbudidaya di dalam ember dengan tujuan untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi jika kami membeli pakan dengan ukuran yang berbeda-beda, beberapa jenis, jadi kan boros di kami. Nah, sebab itu kami hanya menggunakan
2 ukuran pakan saja. Dan ini kami mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan waktu panen kira-kira paling cepat itu 2 bulan dan paling lambat itu 3 bulan. Dengan ukuran bibit awal 6 cm. Kemudian ada yang bertanya, apakah bisa memberikan pakan selain pelet? tentu saja bisa, tetapi perlu diperhatikan pakan apa yang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan protein si ikan lele dan mempengaruhi cepat lambat pertumbuhannya. Namun, kalian harus mempertimbangkan pakan apa yang memang cocok diberikan kepada lele yang kita pelihara di dalam ember. Sekali lagi saya ingatkan, pakan alternatif ini tidak bisa menggantikan peran pakan utama. Dan ada pertanyaan lagi. Apakah boleh kita memberikan pakan ikan berupa pakan yang tinggi dengan karbohidrat? Pada umumnya, ikan kurang mampu memanfaatkan karbohidrat yang tinggi. Ikan karnivora biasanya memanfaatkan karbohidrat ini sekitar 10 hingga 20%. Sedangkan ikan omnivora mampu memanfaatkan karbohidrat ini sekitar 30 hingga 40%. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ikan kurang mampu memanfaatkan pakan yang tinggi karbohidrat. Dan jika kalian terlalu sering memberikan pakan yang tinggi karbohidrat, ini akan menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lebih lambat dan tentunya mempengaruhi waktu panen yang kita inginkan. Yang ketiga adalah pemberian pakan. Jadi untuk pemberian pakan ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu intensitas pemberian pakan, bobot rasio, dan juga teknik pemberian pakan. Jika ditinjau dari intensitas pemberian pakan, tentu ketika semakin sering kita memberikan pakan akan semakin baik. Tetapi jika diingat, lele ini memiliki pencernaan yang sangat lambat. Jadi kita tidak bisa secara terus-menerus memberikan lele makan. Misalnya 1 jam pertama kita berikan pakan utama. Sejam kemudian kita berikan pakan alternatif. Begitu seterusnya hingga kita lupa diri, lupa anak, lupa istri atau suami. Jangan seperti itu ya. Kalau kami pribadi, kami biasanya memberikan makan 3 kali dalam sehari. Dengan mempertimbangkan kecepatan lele dalam mengolah makanannya, tentu juga kita memikirkan isi kantong kita masing-masing. Tetapi kalau misalnya kalian memang bisa membeli pakan alternatif sebagai cemilan, ya boleh-boleh saja. Tapi memang kita harus terus selalu memperhitungkan, ini kan kita hanya memelihara lele di dalam ember dan bukan suatu ajang kompetisi. Dan tujuan akhirnya ini adalah ketahanan pangan, tentunya juga tidak menguras kantong keluarga. Pemberian pakan 3 kali sehari ini disesuaikan dengan kondisi cuaca masing-masing. Jadi pemberian pakan juga disesuaikan dengan suhu optimalnya. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi proses metabolisme ikan yang nantinya dapat mempengaruhi pertumbuhan lele dan tentu akan berpengaruh pada kecepatan waktu panen. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu memberikan pakan lele 3 kali dalam sehari dengan waktu pukul 9 pagi, 3 sore, dan 9 malam. Tentunya kita harus mengetahui bahwa kita hidup di Indonesia dengan 3 bagian waktu. Kita berada pada daerah yang berbeda-beda dan cuaca yang kita alami saat ini dan seterusnya pasti sudah akan berbeda dan tidak menentu. Jadi pada intinya kita berikan makan ketika suhu berada pada suhu optimal. Jika memungkinkan, kalian bisa mengukur suhu menggunakan alat ukur suhu. Kalau misalnya tidak, kalian bisa menggunakan perasaan kalian. Seperti kami di sini, kami kan ada di Bali. Tentu kami menggunakan waktu Indonesia bagian tengah. Jadi ketika kami memberikan pakan pukul 9 wita di sini akan berbeda dengan pukul 9 di daerah teman-teman, misalnya di bagian barat ataupun di bagian timur. Jadi waktu ini tidak bisa dijadikan patokan. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu menjelaskan bahwa waktu ini memang tidak bisa menjadi patokan, tetapi suhu optimal lah yang bisa kalian gunakan sebagai patokan
untuk pemberian pakan lele. Kalau kalian tidak punya alat pengukur suhu, kalian cukup menggunakan rasa kalian. Jika dirasa suhunya sudah hangat, tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin, nah ketika itulah kalian bisa memberikan pakan kepada lele. Misalnya lagi, sudah pukul 3 sore, tapi sinar matahari masih mengenai air di dalam ember kalian. Nah, untuk ini kalian bisa mengulurkan waktu pemberian pakan, tetapi tidak terlalu jauh dari pemberian waktu pakan biasanya. Dengan asumsi, jika sinar matahari masih mengenai air di dalam ember ini, air di dalam ember masih bersuhu panas. Jadi, waktu itu bukanlah patokan kita dalam pemberian pakan, tapi suhu optimal lah yang menjadi patokan kita dalam pemberian pakan. Kemudian bobot rasio. Jika kita berbicara bobot rasio, tentu kita harus menimbang ikan terlebih dahulu dan kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui bobot lele. Setelah itu baru kita bisa mengukur pakan, berapa banyak sih yang diperlukan ikan kita untuk memenuhi kebutuhannya, menggunakan aplikasi yang bisa di-download di HP kalian masing-masing. Kemudian teknik pemberian pakan. Nah, yang saya maksud di sini teknik pemberian pakan adalah bagaimana kita memberikan pakan, apakah dibibis atau tidak, dan apakah disebar atau tidak. Jadi, kalau kami pribadi, kami lebih merekomendasikan untuk pemberian pakan secara dibibis dan disebar secara menyeluruh. Untuk pembibisan ini juga sudah pernah saya sharing di video sebelumnya. Jadi saya sudah menjelaskan di sana bagaimana cara pembibisan dan tujuan pembibisan itu apa. Jadi tujuan pembibisan itu kita menghindari lele menjadi kembung akibat dari pakan yang mengembang di dalam pencernaan lele. Sehingga lele kita lebih aman, lebih cepat kenyang, dan tentu lebih irit pakan. Selanjutnya untuk pemberian pakan sebaiknya ditebar saja, agar kalau misalnya kalian hanya memberikan pakan di satu titik, takutnya nanti hanya ikan-ikan itu saja yang mendapatkan makan. Kalau misalnya disebar, ini memungkinkan untuk semua ikan mendapatkan kesempatan makan. Dari ketiga faktor tadi, mulai dari intensitas, bobot rasio, dan juga teknik pemberian pakan, ini akan berpengaruh pada pertumbuhan lele, sehingga akan mempercepat waktu panen kita. Jika berbicara tentang pakan, mulai dari intensitas, bobot rasio, dan juga teknik pemberian pakan, kita juga perlu melakukan sortir. Jadi, faktor keempat yang mempengaruhi pertumbuhan lele sehingga mempengaruhi cepat lambat kita melakukan panen adalah sortir. Sebenarnya, sortir ini juga sudah pernah saya sampaikan di video terdahulu. Mungkin kalian lupa, jadi bisa klik di sini. Kenapa sortir ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan? Karena ketika kita melakukan sortir, kita memisahkan ikan berdasarkan ukuran. Jadi ketika kita melakukan sortir, ini kita akan menekan angka kanibalisme, terus juga pemberian pakan yang lebih merata, terus menekan stres pada ikan, dan juga menekan resiko kematian. Dengan adanya sortir ini diharapkan nanti pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat dan juga stres pada lele bisa ditekan. Yang kelima dan yang paling sering sekali diabaikan adalah kualitas air. Jadi diingat kembali ya, kualitas air ini tidak hanya ditinjau dari warna, tetapi ditinjau dari pH, suhu, oksigen terlarut, dan juga kadar amoniak di dalam air. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ikan memiliki pH dan juga suhu optimalnya masing-masing. Begitupun lele. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa cek juga di video-video saya sebelumnya ya. Ketika lele tidak berada pada pH dan juga suhu optimalnya, lele ini akan cenderung menjadi stres. Stres ini akan membuat pertumbuhan lele menjadi lebih lambat dan dapat berakibat kematian. Ada hal-hal yang mempengaruhi pH di dalam air, seperti kadar gas-gas di dalam air, baik itu oksigen ataupun karbon dioksida, terus juga penguraian bahan-bahan organik di dalam air, dan konsentrasi garam karbonat di dalam air. Ketiga hal tersebut akan dapat mempengaruhi pH di dalam ember kita.
Kemudian, jika kita berbicara suhu, tentu kita tidak bisa jauh dari cuaca dan juga sinar matahari. Suhu yang sesuai ini akan meningkatkan metabolisme ikan, sehingga akan dapat mempengaruhi aktivitas makan dan juga pertumbuhan ikan. Inilah sebabnya, sedari awal kita selalu menyarankan untuk memberikan makan ketika suhunya hangat. Nah, jangan heran jika kalian misalnya memberikan makan pada pukul 3 pagi, ikan akan cenderung tidak bernafsu makan. Apalagi misalnya kalian berbudidaya pada daerah yang suhunya lebih rendah. Ini akan menyebabkan ikan menjadi kurang nafsu makan dan pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Tetapi hal-hal ini tentu dapat disiasati. Kemudian, jika berbicara oksigen terlarut ini tergantung pada suhu, pergerakan air, proses fotosintesis organisme di dalam air, luas area, dan juga kadar amoniak di dalam air. Kandungan oksigen terlarut ini haruslah dikontrol agar tidak kelebihan ataupun kekurangan. Tetapi yang paling sering terjadi adalah kekurangan oksigen, terutama pada budik damber tanpa filter dan juga sirkulasi. Jadi ketika ikan kekurangan oksigen, maka ikan ini akan menjadi stres, dan stres inilah yang akan mempengaruhi pertumbuhan ikan menjadi lebih lambat. Jadi sangat jelas ya bahwa oksigen terlarut ini juga mempengaruhi pertumbuhan ikan. Nah, jika berbicara tentang amoniak ini juga harus terkontrol agar tidak berlebih ataupun tidak ada kandungan amoniak di dalam ember. Karena amoniak ini juga diperlukan oleh tanaman sebagai bahan dasar pembentukan nitrat untuk sumber nutrisi tanaman tersebut. Jika amoniak ini ditinjau dari ikan, maka amoniak dapat mengganggu metabolisme ikan, dapat meningkatkan stres pada ikan, dan ujung-ujungnya menurunkan nafsu makan ikan, sehingga akan dapat memperlambat proses pertumbuhan ikan dan juga resiko kematian yang tinggi akibat amoniak yang berlebih, dan juga menentukan waktu panen kita. Kualitas air ini juga mempengaruhi pertumbuhan ikan dan tidak bisa diabaikan. Walaupun kita memberikan makan sesering mungkin dan juga dalam jumlah yang banyak, tapi ketika kualitas air ini tidak bisa kita jaga, maka ini juga akan memperlambat proses pertumbuhan ikan. Itulah sebabnya kita harus tetap menjaga keseimbangan keseluruhan sistem yang ada di dalam ember. Ada satu lagi faktor yang menentukan pertumbuhan lele di dalam ember, yaitu faktor genetika. Ini juga menjadi penentu kalian dalam pertumbuhan lele. Jadi ketika kalian membeli bibit yang kurang bagus atau secara gen ini tidak unggul, maka pertumbuhannya akan berbeda dari lele yang memiliki kualitas yang baik, dan tentunya kita beli dari tempat yang sudah terpercaya. Nah, faktor ini merupakan faktor yang paling tidak bisa kita hindari, karena faktor ini merupakan faktor bawaan lele. Jadi ketika dalam pemeliharaan ada 1-2 ekor lele yang pertumbuhannya ini kurang maksimal, ini merupakan suatu hal yang wajar ya. Tetapi ketika semua bibit yang kita miliki ini tidak optimal pertumbuhannya atau pertumbuhannya lambat, dengan catatan kita sudah memberikan perawatan yang terbaik, bisa saja bibit yang kita punya ini memang bukan bibit unggulan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bibit-bibit ini akan membesar. Mungkin saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai kemampuan dengan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Putu Novianti. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.